Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMIM 28 yang dimuliakan Allah. Saat di dunia, kita pasti berusaha untuk menanam sebanyak-banyaknya bekal amal soleh, sehingga di akhirat kelak kita akan menuainya. Amalan yang kita tanam adalah dengan melakukan ibadah wajib ditambah dengan amalan sunnah Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan di dunia. Bagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Namun kita perlu memahami agama Islam secara menyeluruh, agar segala amal kebaikan kita tidak sia-sia atau lenyap begitu saja akibat ketidaktahuan kita. Maka dari itu, kami akan menyampaikan 5 penyebab utama amalan ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan menjadi lenyap. Yang pertama, syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu dan merupakan dosa terbesar yang tidak diampuni Allah. Syirik saat ini makin beraneka macam, seperti jimat, upacara pemanggilan jin, percaya dengan ramalan, minta penglaris ke dukun, atau hal lainnya. Syirik dapat melenyapkan segala amal ibadah dan kebaikan yang telah dikerjakan. Oleh karena itu, kita wajib untuk menjauhinya. Allah telah berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dalam ayat lainnya Allah berfirman yang artinya, itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-An'am ayat 88. Terhapusnya amalan-amalan soleh yang mungkin dikerjakan dengan lelah, banyak pengorbanan dan waktu yang lama adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Dan solusi agar terhindar dari ini adalah ayat selanjutnya. Allah berfirman yang artinya, maka beribadahlah hanya kepada Allah semata dan jadilah orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 66. Kemudian yang kedua adalah riya. Sikap riya ini terkadang muncul dalam sebagian amalan yang kita kerjakan, yaitu terjadi jika seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah. Riya juga dapat menghapus amalan soleh yang telah kita kerjakan. Allah telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadikan ia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Orang yang berbuat riya tidak akan membuahkan kebaikan, bahkan ia telah berbuat dosa yang akan diperoleh akibatnya pada hari kiamat. Riya menghapuskan amal soleh dan seseorang tidak mendapatkan apa-apa karenanya di akhirat nanti dari amal-amal yang pernah ia lakukan di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad volume 5 halaman 428 hingga 429. Sesungguhnya Allah akan membalas amal ibadah kita dengan pahala darinya. Namun jika kita meniatkan untuk sesuatu yang lain, amal yang kita lakukan akan sia-sia, sebab Allah tidak akan memberikan pahala atas ibadah kita, bahkan mungkin mendatangkan murkanya. Orang yang menampakkan kebaikan kepada manusia padahal ia tidak memiliki kebaikan itu, ia akan mendapatkan azab yang paling keras dari Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Sebab ia memperlihatkan kebaikan tersebut agar manusia memandang sebagai
seorang yang baik. Dia melakukannya bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku adalah sekutu yang maha cukup, sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan aku tidak terima amal kesyirikannya." Hadis riwayat Muslim nomor 2985 dan Ibnu Majah nomor 4202. Selanjutnya yang ketiga adalah murtad. Murtad merupakan kondisi di mana seorang muslim keluar dari agama Islam atau menjadi kafir. Apabila seorang murtad tersebut tidak kembali ke dalam Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka terhapuslah semua amalannya, baik saat sebelum dia muslim maupun setelah murtad. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang gugur sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat adalah kafir. Kafir adalah orang yang tidak mengimani keesaan Allah, tidak meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran, serta mengingkari hukum-hukum dan ketetapan Allah. Seberapa banyak apapun amal kebaikan orang kafir kerjakan, yang tanpa dilandasi iman sebagai pengikat amalan mereka akan menjadi sia-sia dan menjadi tidak berguna sama sekali di akhirat nanti. Bagaimana firman Allah yang artinya, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 39-40. Selanjutnya yang kelima adalah bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tak akan diampuni. Apabila kita menyaksikan orang yang telah berbuat dosa, kemudian menghakimi atas nama Allah bahwa dosanya tidak akan diampuni, maka amalan soleh yang dikerjakan akan terhapus atau gugur. Kita tak punya hak untuk itu, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Bisa jadi orang tersebut bertaubat mohon ampunan Allah, dan Allah mengampuninya. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jundub radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seseorang berkata, demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan, dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim nomor 2621. Sungguh disayangkan bukan, setiap amalan ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan lenyap begitu saja jika kita melakukan perbuatan yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta selalu bermuhasabah diri tentang setiap apa yang kita kerjakan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan kita dari perbuatan yang membuat amal ibadah dan kebaikan terhapus dengan meluruskan niat ibadah hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.